Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara memiliki waktu yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat ketiga sampai ayat yang keempat, yang berbunyi demikian: yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menceritakan perbuatan ajaib Tuhan yang telah diterima oleh umat Israel pada peristiwa keluarnya umat Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, menjadi tradisi yang turun-temurun bagi umat Israel. Pemazmur mengatakan bahwa mereka tidak akan menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca Mazmur 78 ini, maka kita akan menemukan bagaimana pemazmur mengungkapkan realitas sejarah tentang bagaimana Allah telah menyatakan dirinya bagi kehidupan umat pilihan Israel dan respon umat terhadap segala pekerjaan misinya. Secara nyata Asaf, sang pengubah nyanyian Mazmur, menyanyikan pengajaran penting bagi setiap pembaca pertama dan generasi umat di sepanjang sejarah kehidupan. Oleh sebab itu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui pengajaran Asaf, mari belajar mencikapi dengan benar makna sejarah pekerjaan Allah dan kegagalan umat pilihan dalam segala bentuk yang tertulis dalam Mazmur 78. Fokus utamanya adalah melihat pesan tentang pekerjaan Allah yang memanggil setiap generasi memiliki warisan yang tinggal tetap dan meneruskannya kepada setiap generasi ke generasi, yaitu menyembah dan melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita perhatikan dengan seksama pelajaran apa yang bisa kita terima lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Pelajaran yang pertama yang bisa kita peroleh pada pagi hari ini adalah mari serius menerima firman Tuhan. Asaf mengajak kita dengan serius memahami dan meresapi dengan benar apa yang dia katakan dalam Mazmur ini. Hal itu diwakili dengan ungkapan, pasang telinga untuk pengajaranku dan sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Ayat yang pertama. Selanjutnya Asaf mengungkapkan hal yang penting, yaitu warisan, pandangan, dan pemahaman dari nenek moyangnya. Ayat yang kedua. Warisan turun-temurun yang Asaf terima dari dahulu kala. Warisan tersebut adalah puji-pujian kepada Allah karena nenek moyangnya telah mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan.
Menurut Asaf, nenek moyang Israel diperintahkan untuk mewariskan keyakinan mereka akan kasih Tuhan dan pengalaman iman mereka kepada anak cucunya. Tujuannya supaya warisan iman itu terus-menerus diketahui dan diingat dari generasi ke generasi di sepanjang masa. Diturunkan orang tua kepada anak, lalu kepada cucu, dan seterusnya, supaya generasi demi generasi yang kemudian mengenal Allah dengan benar. Itu pelajaran pertama yang kita peroleh dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh dari firman Tuhan ini adalah bertumbuh dalam firman-Nya dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Bani Asaf, pengenalan terhadap Tuhan adalah relasi secara pribadi menjadi langkah utama dan pertama untuk membangun kepercayaan supaya mereka menetapkan hati hidup dalam penyerahan diri kepada Allah, bertumbuh dalam firman-Nya dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, serta sungguh-sungguh memegang perintah-perintah Tuhan. Asaf tidak mau jika orang Israel hidup tanpa warisan iman. Asaf tidak mau jika orang Israel melupakan segala perbuatan Allah, melainkan tetap memegang dengan kuat perintah dan segala ketetapan Tuhan di dalam hidup mereka, apapun kondisi dan alasannya. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam perbuatan-perbuatan ajaib yang dialami oleh nenek moyang Israel, Asaf menemukan pengharapan dalam menjalani kehidupan. Dari kisah pertolongan Tuhan bagi nenek moyang Israel, Asaf mendapati bahwa Allah sang pemilik hidup terus-menerus menyatakan pertolongannya melalui dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalaman suntuk dengan terang api, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Bila pengalaman dan pekerjaan Tuhan ini dilupakan, maka pasti orang Israel kehilangan harapan, terutama pada saat-saat pencobaan dan segala pergumulan datang. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mari kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan jangan lupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Karena ketika kita melupakan segala perbuatan Tuhan, maka ketika engkau mengalami tantangan, ketika engkau mengalami pergumulan dalam hidupmu, maka kecillah kekuatanmu karena engkau tidak punya pengharapan. Tetapi kalau engkau selalu mengingat perbuatan Tuhan, maka yakinlah engkau punya semangat. Bagaimana Tuhan sudah tolong selama ini, maka sekarang pun kita punya keyakinan Tuhan akan menolong dan melepaskan kita. Itu pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh pada pagi hari ini. Pelajaran yang dapat kita peroleh yang ketiga pada pagi hari ini adalah kasih Allah tidak bergantung kepada respon umatnya. Rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengungkapkan ada banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Sekalipun demikian, Allah tetap mengasihi mereka. Allah juga menunjukkan karya-karya yang ajaib agar mereka tetap percaya kepadanya. Semuanya ini menjadi pembelajaran agar generasi selanjutnya dapat semakin setia dan taat kepada Allah dan tidak mendapatkan murka Allah. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, suatu perbuatan yang diceritakan dapat mengilhami pendengar untuk makin berubah cara hidupnya menjadi lebih baik di hari esok. Dalam kehidupan kita, mari janganlah lupa
untuk senantiasa menceritakan setiap karya dan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Banyak perbuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, bukan? Ceritakanlah dan perkenalkanlah Tuhan pada sebanyak mungkin orang dan anak-anak kita, agar mereka makin bertumbuh dalam iman dan makin kuat, makin taat pada Tuhan. Sungguh indah jika mereka pada akhirnya menjadi generasi yang memuliakan nama Tuhan, karena terinspirasi dari cerita pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena itu, masa lalu perlu diceritakan kepada generasi muda sebagai bukti perbuatan ajaib Tuhan bagi kita, sehingga menjadi proyeksi masa depan bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun Bapak Ibu pastilah pernah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Siapapun engkau pastilah di dalam perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Ada pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Maka ceritakanlah itu. Ceritakanlah segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang pernah engkau alami kepada generasi penerus kita, supaya mereka juga makin setia pada Tuhan, supaya mereka punya iman yang kuat, supaya mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia saat ini. Maka kalau kita mau menceritakan segala pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, kita punya pengharapan bahwa generasi kita adalah generasi yang takut akan Tuhan. Mari jadikan kegagalan sebuah pelajaran penting supaya tidak kita ulangi lagi, sehingga kegagalan itu memacu kita untuk semakin hari semakin berubah untuk menjadi lebih baik dan tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama dengan para pendahulu kita. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari jangan malu, jangan takut menceritakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam hidup kita terlalu sering menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Mulut kita seringkali kita pakai untuk menceritakan kegagalan-kegagalan orang lain. Ingat saudaraku, itu tidak ada gunanya. Itu justru mendatangkan masalah dalam hidup kita. Sekarang mari kita gunakan mulut dan perkataan kita untuk menceritakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Mari kita pakai mulut kita untuk menceritakan bagaimana Tuhan menolong, memberkati kehidupan kita di sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tetapkan dalam hatimu bahwa Tuhan baik dan akan selalu baik. Baik kemarin, sekarang maupun yang akan datang, Tuhan tetap baik. Tuhan akan tetap menolong, Tuhan akan tetap memberkati kita. Maka ceritakanlah segala kebaikan itu, sehingga banyak orang menjadi orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, lakukan yang terbaik. Yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.